Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat menjalankan diskusi pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa kita salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yaitu tentang diskusi pro dan kontra terhadap kajian keislaman tasawuf. Dan langsung saja 5 menit ke depan saya sebagai moderator Ahmad Farisal Mubarak, dan kedua pemateri saya yaitu Nurul Huda Ramadhani, dan pemateri kedua yaitu Sor Aksari Mardina. Dan langsung saja kepada pemateri pertama dipersilahkan Nurul Huda Ramadhani. Silakan. Dwi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas mengenai part pertama, yaitu tentang pendapat pro dari para tokoh tasawuf dalam membahas kajian keislaman. Tokoh itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan Khalifah 4 yang sebagai orang yang gagah berani dan memiliki kehidupan kerohanian yang subur. Dalam bertasawuf, Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu tokoh yang terhadap tasawuf ini. Hal ini dibuktikan dengan ketika pakaiannya yang sobek. Ali bin Abi Thalib menjahitnya sendiri. Namun pada suatu hari ada bertanya, "Mengapa sampai begini ya al-mu'minin?" Beliau pun menjawab, "Untuk mengkhusyukkan hati dan untuk menjadi teladan bagi orang yang beriman." Jadi, dari bukti tersebut, kita dapat simpulkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib di samping sebagai khalifah, beliau juga dijadikan sebagai imam atau pemimpin spiritual bagi umat. Dan kewafatannya mengakhiri masa Al-Rashidun, pemimpin berdasarkan atau mendapatkan petunjuk lurus. Dalam tasawuf tarekat, nama Ali menjadi prioritas di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hampir semua silsilah tarekat. Selain itu, kayaknya yang saja berbasis pada sikap wirai dan qanaah membuat beliau sangat dicintai oleh orang-orang sufi. Dia juga kenal dengan kezuhudan, pengasih, serta suka bekerja keras dalam mewujudkan cita-citanya. Demikian pula dengan keluarga serta anak-anaknya, untuk menjadi sufi yang terkemuka. Selanjutnya itu tokoh yang kedua yaitu Abu Baiklah teman-teman, saya lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Abu Yazid al-Bustami. Lahir sekitar tahun 200 Hijriah di Bustam, bagian timur Laut Persia dengan nama Abu Yazid bin Isa Suyurusan al-Bustami. Mengenai penulisan namanya, terdapat berbagai variasi seperti Bayazid al-Bustami, al-Bastami. Abu Yazid al-Bustami ini terkenal dengan kehudannya yang aktif, dengan letak zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap akhirat, dan zuhud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menimbulkan ingatan yang menunggal.
yakni tidak mengingat apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah kemudian paham sufinya banyak ditempuh ulama, sebab dari asketismenya kemudian paham sufinya sebab dari asketismenya kemudian Abu Yazid dipandang sebagai pembawa paham al-fana dan al-baqa, sekaligus pencetus paham al-ittihad. Arbi menyebutnya sebagai Fears of the Intoxicated Sufis atau Sufis yang mabuk yang pertama kali. Abu Yazid baru terkenal melalui Al-Attar yang hanya menuliskan tentang ajaran serta latar belakang hidupnya. Kepribadian Abu Yazid al-Bustami dan ajarannya sangat mengesankan sekaligus membingungkan bagi orang-orang sezaman dan sesudah sehingga Al-Junaid memandang bahwa dia belum sampai pada ujung pencariannya. Nicholson berpendapat bahwa paham al-fananya mungkin dipengaruhi paham Hindu dari gurunya, Abu Ali al-Sindi. Namun, yang perlu dicatat bahwa Al-Sulaim dalam Tabaqat Alfiyah, Al-Tusi dalam Al-Ummah, telah membahas ungkapan-ungkapan Abu Yazid tentang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta pendapat bahwa tasawuf yang dikatakannya iring dengan kedua sumber ajaran tersebut. Yang ketiga yaitu Abu Mansur al-Hallaj. Nama lengkap tokoh sufi legendaris ini adalah Abu al-Mughith al-Husain bin Mansur bin Muhammad al-Baidawi. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah di Tur. Sejak usia dini, al-Hallaj sudah bergaul dengan tokoh-tokoh sufi. Dalam usia 16 tahun, beliau sudah berguru kepada Sahal bin Abdul Tustari. Setelah 2 tahun belajar dan latihan-latihan berat, ia pergi ke Basra dan selanjutnya ke Baghdad. Pada tahun 873 hingga 879, ia hidup dalam petapaan bersama dengan guru al-Suri, Amr al-Maki, Junaid al-Baghdadi. Dari sekian banyak ulama yang pernah dia belajar, dia kemudian membuat dan merumuskan ajar sendiri pada usia 53 tahun telah menjadi orator yang banyak diucapkan ulama karena paham tasawufnya yang berbeda dengan yang lain. Karena paham itu, ulama Zahiri sudah mengeluarkan fakta yang mengatakan bahwa paham al-Hallaj saat fatwa itu berpengaruh luas sehingga membuatnya terpenjara. Namun kemudian dia menyatakan diri dengan teman yang tertarik dengan kejadiannya. Ibnu Rashid memberikan informasi bahwa Al-Hallaj adalah tipe sempurna Islam. Ia hafal Al-Quran dengan pemahamannya, menguasai ilmu dan hadis, serta memiliki kemampuan yang sempurna dalam tasawuf. Pribadinya pun dihiasi hampir dengan semua kesalehan hingga kepribadiannya ini melahirkan karya-karya gemilang mengenai ilmu tasawuf. Karya yang banyak dikaji oleh ulama dan pengamat adalah Al-Chin. Ajaran Al-Hallaj adalah memiliki 3 soalan pokok. Yang pertama Al-Hulul, yang kedua Hakikat Madiyah, dan ketiga Wahdat Al-Adin. Kan tetapi dalam sisi tasawuf, Al-Hallaj dipandang sebagai peletak pertama paham Wahdat Al-Wujud. Kemudian dijabarkan secara dirinci beserta proses menuju ke makam tersebut oleh Ibnu Arabi di kemudian. Baik, itu saja penjelasan tentang pendapat pro dari para ahli. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih Nurul Huda Ramadhani. Itulah tadi pemateri pertama dan pemateri kedua yaitu Sarah Asari Maulina, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi kedua, yaitu pendapat
kontra dari para ahli tasawuf dalam terhadap kajian keislaman. Tasawuf merupakan salah satu aspek esoteris Islam sekaligus perwujudan ihsan yang menyadari adanya komunikasi langsung dengan Tuhan. Esensi ajaran ini sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pihak yang menganggap bahwa tasawuf tidak berasal dari Rasulullah dan para sahabat. Mereka menganggap ajaran ini merupakan ajaran sesat yang diambil dari ajaran Nasrani, Hindu, Yahudi, dan Buddha. Di samping itu, juga ada yang berpendapat bahwa tasawuf merupakan konspirasi yang menghancurkan Islam menurut mereka. Di antara tujuan terpenting dari konspirasi tersebut yaitu yang pertama, menjauhkan kaum muslim dari ajaran Islam yang hakiki dengan keadaan Islam. Dan yang kedua, menyebarkan akidah Yahudi, Kristen, Hindu, dan Buddha. Adapun beberapa komentar dari para kritikus mengenai persepsi mereka masing-masing bahwa tasawuf itu bersumber dari luar Islam. Yang pertama yaitu Syekh Abdul Rahim Al-Wakil yang berpendapat bahwasanya tasawuf itu hina. Setan telah membuatnya untuk memerangi Allah dan Rasulullah serta menipu para hambanya. Tasawuf merupakan topeng kaum Majusi agar terlihat seperti orang yang taat kepada Tuhannya, bahkan juga topeng semua musuh Islam. Yang kedua itu ada Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir bin Zuhur Ilahi bin Ahmaduddin bin Nizamuddin, salah seorang saudaranya, beliau lahir pada tahun 1940 di kota Shilkut dan wafat pada tahun 1407 Hijriah, yang merupakan sebuah kota tua di Pakistan di sebelah utara kota provinsi Punjab. Kota ini juga dikenal sebagai kota kelahiran tokoh-tokoh para Islam dan para ulama. Di lingkungan itu sangat subur dengan yang namanya ulama dan tentu sangat kondusif bagi perkembangan seorang anak. Jika kita memperhatikan dengan teliti tentang tasawuf dan para sufi di kalangan tersebut, maka kita akan melihat dengan jelas perbedaannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita juga tidak melihat adanya bibit-bibit tasawuf dalam perjalanan hidup Nabi dan para sahabat. Mereka itu manusia pilihan Allah. Namun kita dapat melihat bahwa tasawuf diambil dari kependetaan Nasrani, Brahmana, Hindu, ibadah Yahudi, dan zuhud agama Buddha. Yang ketiga yaitu Syekh Al-Fauzan, yang pendapatnya yaitu tasawuf adalah ajaran dari luar yang menyusup ke dalam Islam. Hal itu tampak dari kebiasaan-kebiasaan yang dinisbahkan kepadanya, yang merupakan tasawuf adalah ajaran yang asing di dalam Islam dan jauh dari Allah. Selanjutnya ada Syekh Sabir Taim yang mengatakan bahwa tasawuf terpengaruh oleh kehidupan para pendeta Nasrani. Mereka juga suka memakai pakaian dari jubah dan berdiam di tiara. Selanjutnya ada Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini memiliki nama lengkap yaitu Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mahdi bin Al-Husain bin Muhammad bin Ajibah Al-Hajuji Al-Hasani. Ibnu Ajibah ini mengklaim bahwa tasawuf didapatkan dari Allah melalui wahyu dan ilham. Kemudian Ibnu Ajibah berbicara panjang lebar tentang hal ini dengan sekian banyak bumbu keanehan dan kedustaan, yaitu salah satu perkataannya, Jibril
Perkataannya yaitu, Jibril pertama kali turun kepada Rasulullah dengan membawa ilmu syariat. Ketika ilmu telah mantap, turunlah ia untuk kedua kalinya dengan membawa ilmu hakikat. Beliau pun mengajarkan ilmu hakikat ini pada orang-orang khusus saja. Dan pertama kali menyampaikan tasawuf yaitu Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan Al-Basri yang menimba darinya. Kesimpulan Ibnu Ajibah dibantah oleh Asy-Syaikh Muhammad Aman bin Ali Al-Jami yang berkata bahwa perkataan Ibnu Ajibah ini merupakan tuduhan keji lagi lancang terhadap Rasulullah. Dengan kedustaannya, ia menuduh bahwa beliau menyembunyikan kebenaran dan tidaklah seorang menuduh Nabi dengan tuduhan tersebut, kecuali seorang zindik yang keluar dari Islam dan berusaha untuk memalingkan manusia dari Islam jika ia mampu, dan karena Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan kebenaran. Sekian pemaparan dari materi saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Sarah Aksari Maulina atas pemaparan materinya. Mungkin itu saja pemaparan materi kita pada kesempatan kali ini. Dan ada pula kesimpulan dari diskusi atau pada kesempatan kali ini, yaitu kesimpulannya itu dalam membahas kajian tasawuf, banyak orang memandangnya dengan pandangan yang berbeda-beda. Di antaranya ada tokoh-tokoh yang berpendapat kontra, dan masing-masing para tokoh tersebut mempunyai argumentasinya tersendiri. Dan ada pun beberapa tokoh yang pro tasawuf, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Syaid Al-Bustami dan Abu Mansur Al-Hallaj. Ya, mungkin itu saja kesimpulan dari pemaparan materi kita itu kelompok 6. Dan kami dari kelompok 6 akan membuka diskusi tanya jawab di grup kelas, yaitu grup WhatsApp tasawuf. Dan terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.